Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Tiara Aditya dengan NIM 0703241014 Prodi Matematika 2 STEMBU 2024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Prinsip dan Permasalahan Lingkungan untuk Tugas Sains dan Teknologi. Kita masuk yang pertama itu ada latar belakang, yang dimana lingkungan adalah segala sesuatu di sekitar makhluk hidup yang saling berhubungan dan mempengaruhi kehidupan. Manusia dapat bergantung pada lingkungan untuk memenuhi kebutuhan seperti air, udara, dan sumber daya alam. Namun, perkembangan zaman dan aktivitas manusia seperti industrialisasi dan eksploitasi sumber daya telah menimbulkan berbagai masalah lingkungan, seperti pencemaran dan penurunan keanekaragaman hayati. Permasalahan ini terjadi secara global dan berdampak pada kesehatan serta perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan kesadaran untuk menjaga lingkungan secara berkelanjutan. Kita masuk ke tujuan, di mana tujuan yang pertama itu untuk menjelaskan prinsip-prinsip dan permasalahan lingkungan. Yang kedua, untuk menganalisis contoh studi kasus permasalahan lingkungan di Indonesia. Dan yang terakhir, untuk menganalisis contoh studi kasus permasalahan di lingkungan yang ada di dunia. Selanjutnya, kita masuk ke prinsip-prinsip dan permasalahan lingkungan. Lingkungan hidup memegang peranan penting dalam mendukung keberlangsungan hidup seperti makhluk di bumi. Untuk menjaga kelestariannya, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar yang mengatur hubungan antara manusia dan alam. Di samping itu, berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini juga perlu diperhatikan agar dapat ditemukan solusi yang tepat. Oleh sebab itu, kajian mengenai prinsip-prinsip dan permasalahan lingkungan menjadi hal yang sangat penting untuk dipahami. Nah, selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip lingkungan. Prinsip-prinsip lingkungan merupakan dasar penting dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Prinsip ini menjadi pedoman bagi manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan agar tidak menimbulkan kerusakan. Beberapa prinsip utama lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu prinsip keseimbangan ekosistem, yaitu suatu sistem terdiri dari keseimbangan harus dijaga karena gangguan salah satu komponen akan berdampak pada komponen lainnya. Misalnya, hilangin satu jenis makhluk hidup dapat mempengaruhi keseimbangan secara keseluruhan dan rantai makanan. Yang kedua, prinsip keberlanjutan. Prinsip ini menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana dan tidak berlebihan, dengan tujuan agar sumber daya tersebut tetap tersedia bagi generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Oleh karena itu, pengelolaan yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan yang diperlukan. Dan yang terakhir itu ada prinsip daur ulang, yaitu berkaitan dengan pengelolaan limbah agar tidak mencemari lingkungan. Prinsip ini menyatakan bahwa limbah yang dihasilkan oleh manusia harus diolah kembali menjadi barang yang bermanfaat, sehingga jumlah sampah dapat dikurangi dan pencemaran lingkungan dapat diminimalkan. Masalah lingkungan, berbagai jenis kerusakan atau gangguan yang terjadi pada lingkungan hidup, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun aktivitas manusia, dikenal sebagai masalah lingkungan. Masalah ini memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan manusia dan ekosistem sehingga memerlukan perhatian yang serius. Permasalahan lingkungan di Indonesia sangat beragam dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Pencemaran air laut dan sungai biasanya disebabkan oleh limbah rumah tangga dan industri yang tidak diolah. Meningkatnya jumlah sampah plastik yang sulit terurai yang mencemari tanah dan perairan merupakan masalah yang sangat penting. Di samping itu, penebangan liar dan perubahan fungsi lahan menyebabkan kerusakan hutan atau deforestasi yang berkelanjutan yang mengakibatkan kehilangan habitat satwa dan penurunan kualitas lingkungan. Permasalahan lingkungan tidak hanya ada di Indonesia, tetapi juga di banyak negara di seluruh dunia. Nah, kita masuk ke contoh studi kasus permasalahan lingkungan di Indonesia. Permasalahan lingkungan di Indonesia semakin kompleks dan mempengaruhi perhatian serius dari berbagai pihak. Berbagai aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan dan telah menimbulkan dampak negatif terhadap alam dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami beberapa contoh permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia beserta dampak dan upaya penanggulangannya. Yang pertama itu ada pencemaran Sungai Citarum. Adalah salah satu sungai penting di Indonesia yang sangat tercemar karena limbah rumah tangga dan industri yang dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan.
Selain itu, keadaan sungai menjadi lebih buruk karena kesadaran masyarakat yang rendah dan kurangnya pengawasan. Akibatnya, kualitas air Sungai Citarum menurun sehingga tidak layak lagi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, atau sumber air bersih. Kondisi ini memiliki banyak konsekuensi, termasuk air menjadi tidak layak digunakan. Yang kedua, kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera. Kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera merupakan salah satu masalah lingkungan yang kerap terjadi setiap tahunnya. Peristiwa ini umumnya dipicu oleh aktivitas manusia, khususnya membuka lahan dengan cara dibakar karena dinilai lebih praktis dan murah. Namun, cara tersebut sangat beresiko karena api dapat dengan cepat menyebar, terutama pada musim kemarau, sehingga sulit untuk dikendalikan. Dan yang terakhir itu ada sampah plastik laut di Indonesia. Sampah adalah salah satu masalah lingkungan yang cukup memprihatinkan. Jumlah sampah plastik Indonesia terbesar di dunia. Sebagian besar berasal dari kegiatan rumah tangga. Banyak sampah plastik terbawa sungai dan akhirnya bermuara di laut karena pengelolaan sampah yang buruk dan kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan. Pencemaran laut menyebabkan kerusakan pada kualitas lingkungan perairan. Nah, kita masuk ke contoh studi kasus permasalahan lingkungan yang ada di dunia. Merupakan salah satu isu yang sangat penting dan sering terjadi sebagai akibat dari aktivitas manusia serta perkembangan sains dan teknologi. Berbagai kegiatan manusia seperti kegiatan industri dan penggunaan berbagai produk teknologi dapat memberikan dampak terhadap lingkungan. Apabila tidak dikelola dengan baik, dampak tersebut dapat berupa pencemaran udara serta kerusakan ekosistem yang dapat mengganggu keseimbangan alam. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi di masyarakat. Berikut ini contoh studi kasus permasalahan lingkungan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada perubahan iklim global. Meningkatnya emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas manusia seperti industri dan penggunaan kendaraan bermotor merupakan salah satu masalah iklim global. Fenomena ini sudah terlihat di kutub utara dan kutub selatan, di mana es sudah mulai mencair karena suhu bumi meningkat. Peningkatan suhu bumi mencairnya es di mana daerah kutub utara dan perubahan pola cuaca yang semakin ekstrim dan tidak menentu adalah beberapa dampak yang ditimbulkan oleh kondisi saat ini. Yang kedua, ada penebangan hutan Amazon. Karena peran besarnya dalam menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, hutan Amazon yang terletak di wilayah Brazil dan Amerika Selatan dikenal sebagai paru-paru dunia. Selain itu, berbagai spesies hewan dan tumbuhan hidup di hutan ini yang menjaga keanekaragaman hayati mereka. Namun, penebangan liar, pembukaan lahan pertanian, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan telah menyebabkan luas hutan Amazon terus berkurang dalam beberapa tahun terakhir. Yang terakhir itu ada pencemaran udara di kota besar di Beijing di China. Polusi udara di Beijing, China disebabkan oleh aktivitas manusia yang tinggi, terutama kegiatan industri, penggunaan kendaraan bermotor, dan pembakaran bahan bakar fosil. Polutan seperti karbon monoksida dan nitrogen oksida menyebabkan penurunan kualitas baru. Hal ini berdampak buruk pada kesehatan masyarakat, terutama menyebabkan masalah sistem pernapasan seperti asma, bronkitis, dan infeksi saluran pernapasan. Selain itu, dalam jangka panjang, hal ini dapat meningkatkan risiko penyakit paru-paru dan kronis dan gangguan jantung. Selain itu, kabut asap menyebabkan jarak pandang terbatas dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Untuk memperbaiki kualitas udara Beijing, kita harus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan menggunakan transportasi umum untuk kendaraan listrik, menggunakan penyaring asap untuk mengontrol emisi industri, dan menggunakan energi terbarukan seperti angin dan surya. Kita masuk ke kesimpulan. Lingkungan memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan makhluk hidup, sehingga kelestarian perlu dijaga melalui pemahaman prinsip-prinsip lingkungan seperti keberlanjutan, keanekaragaman hayati, keseimbangan ekosistem, daur ulang, dan tanggung jawab manusia. Berbagai masalah lingkungan di Indonesia maupun di dunia disebabkan oleh aktivitas manusia yang kurang memperhatikan kelestarian alam seperti pencemaran Sungai Citarum, kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera, sampah plastik di laut, serta isu global seperti perubahan iklim, penebangan hutan Amazon, dan pencemaran hutan di kota besar, dan pencemaran udara di kota besar. Untuk mengatasinya diperlukan kerjasama berbagai pihak melalui pengelolaan sumber daya yang bijak, penegakan hukum yang tegas, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, setiap orang memiliki tanggung jawab dan
untuk menjaga lingkungan agar kehidupan di bumi tetap berkelanjutan. Cukup sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.